Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita adreskan semata-mata hanya kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Yuna Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara meningkatkan kesediaan kita untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang diharamkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa berada di dalam jalan Allah menuju mardhatillah. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 123 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun. Artinya, dan demikianlah kami jadikan pada setiap kampung ada pembesar-pembesar, pelanggar. Mereka melakukan makar pada kampungnya. Mereka tidak melakukan makar, melainkan terhadap mereka sendiri. Mereka tidak menyadarinya. Jamaah Masjid Istiqomah Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalimat yang sangat familiar di dalam benak dan komunikasi kita, yaitu kata pembesar. Secara sintaksis, kata pembesar terambil dari kata besar. Dia merupakan subjek dari kata kerja membesarkan. Secara etimologis, kata pembesar menunjuk pada makna alat untuk menampakkan sesuatu yang kecil sehingga kelihatan besar. Biasa kita sebut Surya Kanta, pembesar. Kata pembesar juga bisa menunjuk pada makna menjadikan sesuatu yang kecil sehingga menjadi besar. Di dalam konteks muamalah atau di dalam konteks sosiologis, kata pembesar lebih memiliki makna yang bersifat metaforis, menunjuk pada makna orang yang dianggap besar, orang yang dianggap memiliki kebesaran, orang yang dianggap memiliki kedigdayaan,
Di dalam tafsir Al-Quran, khatib menemukan tafsir uzoma yang dalam bahasa kitanya adalah pembesar. Tentu banyak faktor yang membuat orang dianggap menjadi pembesar. Bisa karena memang secara biologis dia berukuran besar, size-nya besar. Bisa juga karena memang muassirnya, faktornya adalah karena dia memiliki ilmu sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar. Bisa juga karena memang dia memiliki harta kekayaan sehingga dia dianggap sebagai penggede, atau juga bisa karena dia memiliki kuasa, memiliki jabatan, sehingga kemudian dianggap sebagai pembesar. Makna metaforis dari pembesar ternyata ada di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 123 yang tadi khatib bacakan. Al-Quran menyebutnya kata akabiro. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang khatib baca, Al-Akabir adalah merupakan jama dari Al-Akbar. Al-Akabir adalah jama dari Akbar, artinya terbesar. Berarti Akabir terbesar. Mujahid dan Qatadah dinukil oleh Ibnu Katsir menafsirkan kata Akabir dengan uzoma yang tadi khatib bacakan, yang tadi telah khatib sebutkan, menunjuk pada pembesar. Jadi ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 123 sedang membicarakan tentang pembesar secara metaforis, artinya yang memiliki kebesaran, yang dianggap memiliki kebesaran di dalam konteks pergaulan manusia. Ketika khatib melakukan telaah secara tafsir, khatib menemukan ada dua kata kunci dari muassir sehingga seseorang itu disebut sebagai pembesar. Khatib temukan di dalam tafsir Ar-Razi. Ar-Razi menyatakan bahwa pembesar itu karena dia memiliki kasratal amwali. Dengan kata lain, dia dianggap besar karena kathirul amwal, karena dia memiliki harta kekayaan. Bahasa lainnya, dia memiliki sumber daya ekonomi sehingga dianggap sebagai pembesar. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, khatib menemukan tafsir lain dari apa yang tadi disebut oleh Al-Imam Ar-Razi. Al-Imam Al-Qurtubi menyebut mana dari Al-Akabir adalah Ar-Ru'asa, yakni mereka yang memiliki daya kuasa, yang memiliki kekuasaan. Yang menarik bahwa kata akabir atau pembesar ini di dalam Al-An'am ayat 123 ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan mujrim, dari kata ajroma yujrimu yang berarti melanggar, atau dengan kata lain makna metaforis dari pembesar di Al-Quran surat Al-An'am ayat 123 ini dikaitkan oleh ayat ini dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan perbuatan-perbuatan melanggar, dengan tindakan-tindakan melanggar. Ada yang menarik, mengapa
Allah merelasikan antara akabiro, mengapa Allah menghubungkan antara pembesar dengan pelanggaran? Bukankah setiap manusia juga potensial untuk melakukan pelanggaran? Khatib menemukan ada tafsir yang menarik di dalam tafsir Al-Qurtubi, wa khassahum bizikri, dan ayat ini secara spesifik, secara khusus mengaitkan antara pembesar dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan perbuatan-perbuatan, dengan tindakan-tindakan, li'annahum aqdaru 'alal fasad. Sebabnya tiada lain karena mereka yang menjadi pembesar-pembesar itu, manakala mereka melakukan suatu tindakan kezaliman, suatu tindakan penganiayaan, suatu tindakan pelanggaran, maka aqdaru 'alal fasad, lebih kuat menimbulkan kerusakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir dengan mengacu kepada Ibnu Abbas sampai-sampai secara eksplisit punten menukil kalimat berikut, sallatona syiraruhum, bahwa pembesar-pembesar itu manakala mereka melakukan tindakan-tindakan, katakanlah tindakan kezaliman, maka tindakan kezalimannya itu salatona akan kemudian menguasai kita, akan menjadikan kita terpasung. Jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini Surat Al-An'am ayat 123 memberikan ibroh, pelajaran kepada kita. Paling tidak dua hal dari pelajaran dari surat yang terkandung di dalam surat Al-An'am ayat 123. Yang pertama, Allah ingin memberikan pesan kepada siapa saja yang oleh Allah diberikan amanah, sehingga kemudian mereka dianggap sebagai pembesar di dalam konteks sosiologis, dalam konteks interaksi kemanusiaan, hendaklah mereka mencermati betul akan asar, implikasi, dampak yang akan sangat besar yang akan ditimbulkan oleh mereka jika mereka melakukan kezaliman. Dengan demikian ayat ini memberikan pelajaran, mewanti-wanti kepada siapa saja yang mendapatkan amanah kebesaran, katakanlah yang mendapatkan amanah ekonomi, yang mendapatkan amanah kuasa, jabatan dan kedudukan, untuk betul-betul berhati-hati, sebab dampaknya aqdaru 'alal fasad, akan memberikan dampak yang sangat kuat terhadap kerusakan dibanding dengan siapa saja yang tidak memiliki kebesaran. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita cermati ayat 123 dari surat Al-An'am, Allah mengawali kalimatnya dengan wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami jadikan, dan seterusnya.
ini memberikan pelajaran bahwa memang di dalam sebuah masyarakat Allah telah secara built-in atau secara natural, atau Allah akan mendiversifikasi sebuah masyarakat itu, bakal ada yang disebut dengan akabiro, sesuatu yang natural, atau dengan kata lain bahwa suatu masyarakat itu akan dicirikan dengan adanya unsur-unsur, dan salah satu unsurnya adalah akabir. Artinya pada setiap masyarakat bakal ada yang disebut sebagai penggede, yang disebut sebagai akabir. Kalimat ja'ala menunjuk pada memang Allah mendesain. Tetapi ada tafsir yang menarik dari Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau menggunakan kata yusiru. Ini memberikan makna bahwa betul segala sesuatu Allah yang menentukan. Masyarakat dibikin oleh Allah memiliki karakteristik. Salah satunya ada akabir, ada penggede-penggede. Tetapi itu adalah desain dari Allah. Sebagai masyarakat, kita harus mempersiapkan supaya lahirnya al-akabir tadi, supaya muncul penggede-penggede yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tadi asar, implikasi dari tindakan-tindakan penggede-penggede itu aqdaru alal fasad. Maka sebagai umat Islam harus menyiapkan yang memiliki daya ekonomi, yang memiliki daya kuasa, daya kekuasaan, sehingga daya baik ekonomi maupun kekuasaan ketika berada pada tangan yang menghambakan dirinya kepada Allah, maka daya apapun juga yang Allah titipkan dan anugerahkan kepada mereka akan menjadi alat yang sangat ampuh untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tuntunan kepada kita dengan hidayah, taufik dan inayahnya. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Ya amin. Allahumma taqabbal amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.